Jauh di atas gemerlapnya kota Rio de Janeiro, ada sebuah bukit yang sunyi. Sebuah tempat di mana langit dan bumi pernah menjadi saksi bisu dari sebuah teka-teki yang sampai hari ini menolak untuk dipecahkan. Sebuah kalimat yang jujur saja bisa membekukan darah. Dan ini adalah awal dari sebuah misteri yang akan terus menghantui Brazil selama berpuluh-puluh tahun. Oke, mari kita putar kembali waktu. Kita pergi ke Niterói, Brasil, bulan Agustus tahun 1966. Di bawah langit yang sama, sebuah peristiwa yang luar biasa, ganjil terjadi, meninggalkan jejak pertanyaan yang sepertinya tak akan pernah lekang oleh waktu. Perjalanan kita kali ini dimulai dari pusat teka-tekinya, Bukit Vintém, sebuah lokasi kejadian yang, sama sekali tidak biasa. Coba bayangkan pemandangan ini. Di tengah-tengah vegetasi liar Bukit Vintém ditemukan dua orang pria. Mereka berpakaian sangat formal, lengkap dengan jas hujan, terbaring dengan rapi di atas hamparan daun yang sepertinya sengaja dipotong dan disiapkan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Hanya keheningan dan benda-benda aneh di samping mereka. Topeng timbal buatan tangan, sebotol air yang sudah kosong, dua handuk, dan sebuah buku catatan kecil yang ternyata memegang kunci dari semuanya. Apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana? Jadi, siapa kedua orang ini? Ternyata mereka bukan orang sembarangan. Namanya Miguel Jose Viana dan Manuel Pereira da Cruz. Keduanya adalah teknisi elektronik yang sangat dihormati di lingkungannya, pria berkeluarga dengan reputasi yang baik. Dan semakin kita tahu betapa normalnya profil mereka, semakin tidak masuk akal misteri di balik kematian mereka. Nah, di antara semua benda aneh yang ditemukan itu, ada satu yang paling menonjol. Sebuah potongan kertas dengan tulisan tangan, sebuah jejak yang bukannya memberi kita petunjuk, malah menyeret kita semua lebih dalam ke labirin pertanyaan. Tulisan tangan inilah jantung dari misteri ini. Apakah ini semacam jadwal untuk sebuah pertemuan rahasia? Ataukah ini adalah serangkaian instruksi yang justru menuntun mereka menuju akhir dari hidup mereka sendiri? Instruksinya sangat singkat, sangat aneh, dan rasanya seperti datang dari dunia lain. Pukul 18.30, minum kapsul. Lalu, setelah efek, lindungi logam. Dan yang paling ganjil dari semuanya, tunggu sinyal topeng. Ini jelas bukan agenda biasa. Ini terdengar seperti sebuah protokol untuk sesuatu yang mungkin ada di luar pemahaman kita. Untuk bisa memahami akhirnya, kita harus kembali dulu ke awalnya. Mari kita coba telusuri lagi jejak-jejak terakhir mereka. Sebuah perjalanan yang ternyata dipenuhi kegelisahan dan sebuah tujuan yang dirahasiakan. Jadi begini, perjalanan mereka itu penuh dengan kejanggalan. Mereka berbohong kepada keluarga, bilangnya mau ke São Paulo. Mereka beli jas hujan tapi nggak dipakai. Dan yang paling krusial, ada seorang saksi mata yang melihat Miguel tampak sangat gugup, gelisah, dan terus-terusan melirik jam tangannya. Mereka jelas tidak sedang dalam perjalanan bisnis biasa. Mereka sedang menuju sebuah janji temu yang sangat menentukan. Nah, dengan semua kepingan puzzle yang membingungkan ini di tangan, kita akhirnya tiba di sebuah persimpangan. Berbagai macam teori pun bermunculan, masing-masing mencoba memberikan makna pada sebuah peristiwa yang tampaknya sama sekali tidak masuk akal ini. Untuk bisa memahami motif mereka, kita harus masuk dulu ke dunia keyakinan mereka, yang dikenal sebagai spiritualisme ilmiah. Ini adalah sebuah gerakan yang mencoba menjembatani logika sains dengan misteri dunia roh. Dan ternyata, Miguel dan Manuel adalah pengikut setia dari gerakan ini. Dan bukti-bukti pun mulai bermunculan satu persatu. Di bengkel kerja Miguel ditemukan sebuah buku tentang spiritualisme, bahkan lengkap dengan sisa-sisa bahan untuk membuat topeng timbal. Terungkap juga kalau mereka pernah melakukan eksperimen serupa sebelumnya, yang salah satunya bahkan berakhir dengan sebuah ledakan. Jadi, perjalanan ke Bukit Vintém ini jelas bukan yang pertama kalinya bagi mereka. Dan seolah-olah misteri ini belum cukup rumit, muncullah sebuah kesaksian. Tepat di malam di mana mereka diperkirakan meninggal, seorang warga mengaku melihat sebuah objek oval berwarna oranye melayang tanpa suara sedikit pun tepat di atas Bukit Vintém. Apakah ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari sinyal yang sedang mereka tunggu? Jadi, pada dasarnya ada dua kemungkinan utama yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada teori tentang sebuah ritual spiritual yang berakhir tragis, di mana mereka menjadi korban dari keyakinan mereka sendiri. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan sebuah kejahatan yang lebih duniawi.
Perampokan yang berujung pembunuhan didukung oleh fakta hilangnya sejumlah uang dan sebuah pengakuan meskipun meragukan dari seorang narapidana. Dua cerita, dua kemungkinan takdir. Namun pada akhirnya, semua teori ini, semua spekulasi ini seakan membentur sebuah tembok yang kokoh. Dan disinilah kita tiba di bagian paling tragis dari cerita ini. Mengapa misteri topeng timbal sepertinya memang ditakdirkan untuk tetap menjadi sebuah misteri? Jawabannya ternyata terletak pada serangkaian kelalaian yang fatal. Polisi terlambat tiba di lokasi kejadian, organ-organ vital korban tidak disimpan dengan benar oleh kantor koroner. Akibatnya, saat otopsi akhirnya dilakukan, semuanya sudah terlambat. Tes toksikologi untuk mendeteksi kapsul misterius itu mustahil untuk dilakukan. Jendela untuk menemukan kebenaran telah tertutup rapat selamanya. Dan angka ini merangkum segalanya. 0. Setelah investigasi bertahun-tahun inilah hasil yang didapat. 0 jawaban, 0 kepastian. Kasus ini secara resmi menemui jalan buntu dan dibiarkan menggantung dalam keabadian yang penuh tanda tanya. Pada akhirnya, kita semua hanya bisa berspekulasi. Apakah mereka adalah martir dari keyakinan mereka yang tewas saat mencoba menyentuh bintang? Ataukah mereka hanyalah korban kejahatan biasa yang dibungkus dengan sangat rapi? Apapun jawabannya, rahasia itu telah mereka bawa bersama mereka, meninggalkan kita di sini menatap bukit yang sama dengan gema misteri yang sunyi dan abadi.